Terima kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur atas anugerahnya, atas kasih setianya yang tidak pernah henti-hentinya di dalam setiap kehidupan kita. Umat yang percaya dan umat yang mengasihi Dia. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan belajar daripada firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius 21, Injil Matius 21, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mukjizat-mukjizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat teks pembacaan firman Tuhan ini menceritakan di mana Yesus melakukan sesuatu. Dan pada waktu ia melakukan sesuatu pada waktu ini, itu karena ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Apalagi di dalam bait Allah dan di sekitar bait Allah. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan ini kita belajar. Di sini Yesus ingin memulihkan gerejanya. Di sini Yesus ingin membersihkan gerejanya. Karena gereja pada waktu ini dan pada waktu itu sudah sangat-sangat kotor. Dijadikan sebagai sarang penyamun kata firman Tuhan. Mengapa kalimat begitu keluar? Mengapa hal yang itu boleh dikatakan oleh Yesus? Nah, karena inilah yang terjadi sebenarnya dalam kehidupan kita. Ini yang terjadi. Coba kita perhatikan dalam hidup kita. Bagaimana bersihnya kita menjaga bait Allah. Bait Allah itu adalah diri kita. Bagaimana bersihnya kita menjaga gereja yang sesungguhnya. Nah, berbicara mengenai gereja, kadang-kadang orang tidak mengerti. Ada beberapa orang, tidak semua, tapi ada segelintir orang yang tidak mengerti. Di mana mereka berpikir gereja itu adalah gedung. Gereja itu adalah bangunan. Nah, di dalam pemahaman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, gereja itu adalah diri kita. Dan gereja itu adalah tempat di mana persekutuan, ada pertemuan orang-orang kudus. Bukan gedungnya. Orang-orang kudus boleh bertemu di mana-mana dan jadi gereja. Jadi diri kita ini adalah gereja. Kemana-mana kita pergi kita bawa gereja. Nah, hari ini oleh karena masalah yang dihadapi oleh dunia, yang menggoncangkan dunia, mengenai hal yang terjadi ini yang tak perlu diulang-ulang sebut. Kita lihat gereja-gereja ditutup. Yang ditutup itu adalah bangunan. Bangunan yang ditutup. Gedungnya yang ditutup, tapi gereja yang sesungguhnya tetap berjalan. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena sangat baik dalam hidup kita, memberikan kita otoritas, bahkan memberikan kita suatu bahwa diri kita ini adalah bait Dia, bait Allah, bait roh yang ada dalam diri kita itu tempat Roh Kudus berdiam, dan diri itu adalah bait Allah. Nah, jadi di sini kita perhatikan di dalam pembacaan kita dalam kitab Injil Matius 21 tadi, kita perhatikan Yesus membersihkan. Dan ini yang harus terjadi di akhir waktu ini. Karena kita ini sudah berada di akhir zaman. Kita ini berada di waktu yang terakhir.
Sebelum kedatangan Tuhan Yesus menjemput saudara dan saya, sebelum kedatangan Tuhan Yesus menjemput saudara dan saya untuk pulang ke rumah Bapa, jemaat Tuhan, mari kita bersihkan hidup kita. Kita bersihkan diri kita, kita bersihkan. Agar pada waktu kita datang kembali kepada Bapa, kita datang itu dalam keadaan yang bersih. Tidak ada dosa. Tapi setelah kita mengenal yang arti, yang namanya arti kehidupan, maka dosa mulai masuk. Karena apa? Tidak mampu untuk mengawal dan menjaga. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan di sini, pada waktu ini banyak orang itu sibuk untuk membersihkan gedung-gedung gereja, menghias gedung-gedung gereja, membina gedung-gedung gereja yang besar. Itu tidak salah, dan saya tidak mengkritik mereka. Tetapi apa yang ingin saya katakan di sini bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus bersihkan gedung diri ini sendiri, tubuh ini sendiri, gereja ini yang harus dibersihkan terlebih dahulu. Apa guna kita memiliki gedung yang besar, gereja yang besar, rumah Tuhan yang besar, rumah Tuhan yang bersih, gedung yang bersih, tapi orang-orang yang ada di dalamnya tidak bersih? Itu sama artinya sia-sia, kosong. Karena pada waktu kedatangan anak manusia, pada waktu kedatangan Tuhan Yesus menjemput kita, pada waktu kedatangannya nanti gedung-gedung itu semuanya akan hancur. Gedung-gedung ini semua tidak akan ada lagi. Yang ada itu adalah diri kita. Makanya saya ingin bicara kepada kita pada pagi hari ini, mari kita bersihkan diri kita di akhir zaman. Sebelum saya dijemput, sebelum saudara dijemput, mari kita bersihkan diri kita. Kita sama-sama bersihkan diri kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang benar-benar, yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Yesus. Kita memberikan seluruhnya kehidupan kita, segenap akal budi, segenap kekuatan, kita persembahkan kepada Bapa. Karena apa? Itu yang Tuhan Yesus tuntut nanti. Nah, bagaimana kita membersihkan diri kita itu? Bagaimana kita membersihkan itu? Dengan iman. Dengan iman kita harus membersihkannya. Memang bukan sesuatu yang mudah, tetapi harus kita kerjakan. Karena iman kita itu harus kita kerjakan. Jadi di sini saya membawakan satu tema, yaitu pemulihan gereja di akhir zaman. Ya kan, kita harus pulihkan gereja di akhir zaman. Karena di akhir zaman ini banyak gereja yang hancur. Bukan gedungnya, tapi diri itu. Ingat sekali lagi, bukan gedung gereja yang hancur, tapi diri itu. Gedung gereja hancur itu tidak masalah, itu boleh diperbaiki. Diri ini pada waktu sudah rusak dan kita tidak kembali dan kita tidak melakukannya, bagaimana mungkin kita dapat diterima di sisi Bapa? Karena itu mari kita pulihkan gereja kita di akhir zaman ini. Bagaimana? Ada 4 hal yang akan kita bahaskan bersama daripada kutipan firman Tuhan Matius 21 ini. Yang pertama bagaimana supaya gereja dipulihkan, apa yang harus kita perbuat? Iya kan? Yang pertama itu, apa yang harus kita lakukan untuk kita membersihkan diri kita, untuk kita memulihkan diri kita? Apa yang harus kita ada? Apa yang harus kita miliki? Yang pertama adalah kekudusan hidup. Jemaat Tuhan, kekudusan itu sangat penting. Sekali lagi saya bicara di sini bukan karena saya terlalu kudus, tapi saya juga ingin belajar untuk mencapai kepada kekudusan yang diinginkan oleh Bapa yang di surga. Karena itu saya selalu minta pertolongan Bapa, pegang tangan saya. Roh Kudus pegang saya untuk saya selalu berjalan dalam kehendak-Mu, berjalan dalam rencana-Mu, berjalan dalam situasi-situasi yang Tuhan inginkan. Bukan berjalan dalam situasinya kita, tapi berjalan dalam situasi yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah, jadi jemaat Tuhan, yang pertama itu adalah harus kekudusan itu harus ada. Bersihkan diri kita. Bersihkan diri kita.
Firman Tuhan berkata ayat yang ke-12, pembacaan yang sama dalam Matius 21. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Perhatikan baik-baik. Yesus melakukan hal itu karena dia marah. Rumah Tuhan dicemarkan. Jadi untuk diri ini itu harus dikuduskan. Diri ini harus dibersihkan. Bagaimana kita buang? Bagi yang perokok-perokok, buang rokokmu. Peminum-peminum mabuk, buang minuman-minuman kerasmu. Perzina, buang segala perzinahan itu. Jangan jadikan diri ini sebagai sarang penyamun. Jangan jadikan bait Allah ini jangan jadikan dia rusak. Kita harus menjaga. Kita harus pulihkannya. Buang segala keinginan duniawi itu harus dibuang. Matikan segala keinginan duniawi kita, baru kita akan dipulihkan. Ketika kita ingin mengalami yang namanya revival, kebangunan rohani, itu dimulai dengan diri kita sendiri. Ketika hidup itu kudus, ketika kita ingin diri kita itu kudus, kita harus membersihkan diri kita dan akan terjadi kebangunan rohani. Nah, itu sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan berikan bagi hidup kita. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama yang harus ada dalam diri kita, gereja dipulihkan di akhir zaman, yang pertama itu adalah mengejar kekudusan. Sekali lagi saya katakan mengejar kekudusan. Tidak mudah, tapi harus diperjuangkan. Tidak senang, tapi harus diperjuangkan. Banyak yang harus kita korbankan. Banyak keinginan-keinginan kita, yang tabiat-tabiat kita yang selama ini mungkin yang menurut kita baik tapi tidak menurut Tuhan itu tidak baik, itu harus dibuangkan. Bawa diri banyak dekat dengan Tuhan Yesus. Bawa diri banyak di dalam doa. Bawa diri banyak di dalam firman Tuhan. Maka kita akan dituntun olehnya. Kita akan dipimpin olehnya untuk kita mencapai pemulihan gereja di waktu yang terakhir ini. Karena pada waktu hidup itu tidak sempurna, tidak bersih di hadapan Tuhan, bagaimana kita akan dapat bersama dengan Bapa yang di surga? Jadi hal yang pertama, mengejar kekudusan. Yang kedua, hal yang kedua yang harus ada dalam diri kita agar gereja dipulihkan di akhir zaman. Hal yang kedua, kita harus menjadi pribadi yang suka berdoa. Ini ketiga-tiga khotbah saya yang telah saya sharekan ini, saya menyentuh banyak di dalam doa. Karena doa itu harus, wajib. Doa itu adalah perbicaraan kita dengan Bapa. Doa itu adalah komunikasi kita dengan Bapa. Kita berbicara kepada Dia melalui doa. Nah, di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Oh, sesuatu yang luar biasa. Jadi ketika kita ingin gereja dipulihkan, gereja-gereja dipulihkan termasuk hidup kita, kita harus rajin berdoa. Ya kan, kita harus rajin berdoa. Jadikan doa itu sebagai satu gaya hidup kita yang kita lakukan setiap hari. Pagi, petang, tengah hari, tidak kira bila waktu kita ingin berdoa, terus berdoa kepada Bapa. Berikan waktu kepada Bapa. Berikan waktu untuk berbicara kepada Dia. Jangan asyik kita berbicara tapi tidak berikan waktu untuk Bapa berbicara kepada kita. Nah, jadi Bapa berbicara kepada kita itu adalah melalui firman Tuhan. Kita berbicara kepada Bapa itu adalah melalui doa. Jadi kita harus tahu. Dia berkata, jangan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Nah, untuk mengalami kebangunan rohani itu, untuk mengalami pemulihan gereja di akhir zaman itu, kita harus merendahkan diri. Ya kan? Kita merendahkan diri, berdoa
mencari wajah Tuhan katanya di situ, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku, maksudnya Tuhan akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Situasi yang kita hadapi ini dalam doa, pada waktu kita berdoa, Tuhan Yesus pasti akan pulihkan. Bapak pasti akan menolong. Saya yakin. Dan banyak saya lihat komen hamba-hamba Tuhan di Facebook yang membuat posting mereka. Kita jangan takut dengan virus ini, corona yang sedang kita alami. Ya kan? Bahkan ada yang terus melakukan ibadah pertemuan, itu tidak salah, terserah, itu dengan iman masing-masing. Tapi menurut saya kita harus ada kebijaksanaan. Ya kan, kita bukannya takut, tapi kita itu akur dengan keputusan pemerintah. Ya kan, jangan sampai pemerintah menyuruh kita berhenti beribadah, berhenti berdoa, setelah itu menyembah kepada dia, itu salah, itu pasti saya tantang. Tapi sekarang ini dia itu demi kebaikan, untuk menjaga. Nah, jadi bagi saya kita harus merendahkan diri di sini. Jangan kita itu membuatkan iman kita itu terlalu sombong. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Pada waktu kita berdoa, tapi kita itu sombong iman. Kan banyak orang Kristen yang sombong iman ini, sombong rohani ini. Ya kan, maaf, mungkin istilah sombong iman itu agak kurang tepat, tapi sombong rohani lah, dia lebih menyeluruh. Banyak orang Kristen yang sombong rohani. Iya kan? Kadang-kadang di dalam situasi ini juga kita harus lihat. Kita terkena flu, itu sudah gagal pergi ke farmasi. Ataupun sudah kelang kabut kita mau ke farmasi mencari vitamin C ataupun apa segala macam. Kita sakit kepala, pusing kepala kata Indonesia, kita sudah gagal mencari Panadol. Iya kan? Ini juga berbicara mengenai iman kita. Makanya saya katakan jangan kita tuh terlalu sombong rohani. Rendahkan diri dalam berdoa. Menghadapi situasi yang hari ini tuh rendahkan diri. Untuk mengalami satu perubahan, pemulihan di akhir zaman terhadap gereja, rendahkan diri. Jangan kita terlalu sombongkan diri kita. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengerti. Kita harus mengerti mengenai satu situasi. Ada situasi itu yang boleh kita ikut, dan ada situasi itu yang tidak dapat kita ikuti. Ketika itu menentang daripada hukum dan firman Tuhan Yesus. Nah, apa yang dikatakan mengenai hukum? Saya katakan mengenai penentangan terhadap apa yang Tuhan inginkan. Ya kan, seperti halnya tadi saya ulang sekali lagi. Pada waktu gereja disuruh berhenti dan menyembah kepada manusia, menyembah kepada raja, menyembah kepada pemerintah, ya kan itu kan sesuatu yang harus ditantang. Nah, hari ini pemerintah melakukan kebijakan supaya kita itu dilindungi. Jadi di sini kita itu mengambil suatu hikmat, itu menuruti dengan kerendahan hati. Karena apa? Pada waktu kita menuruti itu kita mampu untuk berdoa. Kita berdoa, kita merendahkan diri, masa kita dengan Tuhan itu lebih banyak. Masa kita dengan Tuhan itu lebih banyak di rumah berdoa, membaca firman Tuhan. Kan kita disuruh di rumah saja. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab itu saya katakan, hal yang kedua, untuk kita ingin agar gereja dipulihkan di akhir zaman, agar terjadi sesuatu yang luar biasa, doa harus dinaikkan. Tapi ingat, di dalam doa tarik mengingatkan sekali lagi saya berkata, cari wajah Tuhan, rendahkan dirinya, rendahkan dirimu, berdoa mencari wajahnya, dan berbalik kepada jalan-jalan yang jahat, maka Bapa akan menjawab daripada surga. Hal itu penting, rendahkan diri. Jangan kita terlalu sombong. Ya kan? Sebab itu saya katakan, di sini, di situasi ini, tubuh ini, gereja ini harus kudus. Kekudusan itu salah satunya menuntut kita supaya merendahkan diri. Akur. Mengalah bukan berarti kalah. Tapi kita berdiam diri dan berdoa. Hal yang ketiga. Hal yang ketiga yang harus ada dalam kehidupan kita agar gereja dipulihkan di akhir zaman. Hal yang ketiga itu gereja itu harus
melakukan ataupun mengalami mukjizat. Maksudnya pribadi itu. Karena hari ini pelayanan-pelayanan hari ini itu banyak yang mencari mukjizat. Saya tidak berkata mukjizat itu salah dan saya juga tidak mengatakan bahwa mukjizat itu terpenting. Iya kan? Jadi apa yang ingin saya katakan di sini, gereja juga harus mengalami mukjizat. Diri ini harus mengalami mukjizat. Saya sebelum menjadi hamba Tuhan, kehidupan saya itu sangat-sangat tidak baik. Sebelum saya dipulihkan, jemaat Tuhan, apa yang saya lakukan? Saya itu adalah orang yang sangat sangat tidak baik lah. Kalau membuatkan kesaksian mengenai hal itu, boleh ambil 1-2 jam menceritakan mengenai kisah kehidupan. Mungkin lebih panjang daripada itu mungkin. Jadi pokoknya kehidupan saya itu jahat. Saya itu seorang penjudi. Saya itu suka masuk ke klub-klub untuk bermain judi. Sehingga saya sangat ketagih dengan hal itu, sukar untuk saya buang. Tapi setelah saya ditangkap oleh Tuhan, di situ saya mulai berpikir bahwa apa yang saya lakukan adalah sia-sia. Apa yang saya lakukan semua itu adalah tidak berguna. Saya mengalami mukjizat dalam hidup saya. Mukjizat saya itu adalah saya ditangkap oleh Tuhan. Mukjizat itu saya ditangkap oleh Tuhan kali kedua. Saya kan memang orang Kristen. Saya dibesarkan di dalam kekristenan. Saya dididik di dalam kekristenan. Saya hidup di dalam kalangan kekristenan. Jadi di situ saya itu memang Kristen, tapi kehidupan saya bukan seperti orang Kristen. Akhirnya saya ditangkap lagi. Saya ditangkap untuk kali kedua. Saya dibentuk, saya diajar. Saya coba untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga saya diangkat menjadi seorang hamba Tuhan. Ini adalah satu kehormatan yang diberikan kepada saya untuk melayani. Ingat, semua hamba Tuhan yang melayani, ini adalah satu penghormatan yang diberikan oleh Bapa kepada kita untuk melakukan tugasnya di bumi ini. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mukjizat saya itu adalah saya mampu mengubah hidup saya. Saya berusaha walaupun sukar untuk saya lakukan, tapi saya mampu untuk mengubahnya. Saya tinggalkan itu. Sukar kadang-kadang pada waktu saya pergi ke tempat-tempat itu, kadang saya lewat, saya lihat, hati itu dudap. Tapi saya tahu Tuhan Yesus mampu memberikan saya kekuatan. Sehingga pada hari ini puji Tuhan, saya sudah tidak lagi berpikir mengenai hal itu. Itu adalah mukjizat yang terbesar, hidup saya dirubah. Mukjizat yang terbesar itu pada waktu saya sendiri ditangkap, saya mengalami kebangunan itu. Dan saya pada waktu saya mulai melayani Tuhan, saya itu tidak pernah pergi ke, sekolah Alkitab itu penting. Saya tidak pernah pergi ke sekolah Alkitab selama 5 tahun. Saya diangkat oleh hamba Tuhan, senior pastor kami waktu itu. Saya diangkat untuk menjadi seorang gembala, menggembalakan gereja di mana tempat saya menggembalakan hari ini. Waktu itu saya menolak, saya katakan tidak bisa. Tetapi setelah terus dibawa dalam doa dan saya juga berdoa, akhirnya saya akur. Karena saya tahu Tuhan Yesus yang luar biasa. Mukjizat di situ yang saya lihat. Pada waktu itu sekalipun saya tidak memiliki sekolah Alkitab, namun saya mampu untuk melakukan firman Tuhan, untuk berkhotbah. Bahkan saya sampai diundang ke suatu tempat yang jemaatnya itu lebih 1.000 lebih orang. Dan saya waktu itu bergetar. Lutut saya bergetar. Tetapi itulah kenyataannya. Bapak melakukan mukjizat. Dan mulai daripada itulah saya terus diundang ke sini, dipanggil ke sini untuk melakukan pelayanan Tuhan. Bukan karena saya, tapi karena Tuhan Yesus melakukan hal itu. Itu adalah suatu perkara yang bagi saya itu sangat-sangat mustahil. Sangat-sangat mustahil. Tapi saya bersyukur karena Tuhan yang luar biasa. Gereja pertama yang mengundang saya untuk pelayanan di luar itu adalah gereja Betani. Jadi saya bersyukur karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya. Itu adalah mukjizat Bapak berikan kepada saya. Orang tanya bagaimana saya bisa berkhotbah. Saya katakan saya pun tidak tahu, tapi yang saya tahu Roh Kudus yang pimpin saya. Itu mukjizat. Roh Kudus pimpin saya untuk melakukan mukjizat. Roh Kudus lakukan mukjizat dalam hidup saya. Roh Kudus lakukan hal yang luar biasa dalam hidup saya. Itu mukjizat bagi saya. Banyak mukjizat. Kalau saya ingin ceritakan banyak yang saya alami dalam kehidupan anak saya, kehidupan istri saya, itu banyak mukjizat. Jadi di situ setelah mukjizat terjadi dan terus terjadi,
iman kita itu semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh. Apalagi kita terus melihat mukjizat. Makanya untuk kita melihat sesuatu, pemulihan di dalam sebuah gereja, ataupun bagi setiap pribadi gereja, jemaat Tuhan, kita harus mengalami mukjizat. Harus ada mukjizat. Maka iman kita akan semakin bertumbuh. Ya kan? Hal yang keempat dan yang terakhir, firman Tuhan di sini saya ingin berbicara. Yang keempat, kita harus menjadi orang yang suka memuji, ataupun harus ada puji dan sembah setiap hari. Makanya kita akan mengalami mukjizat. Makanya kita akan diperbaharui. Makanya kita akan dibentuk oleh Bapa. Dan makanya kita akan mulai diproses oleh Bapa. Matius 21 ayat 15 dan 16. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mukjizat-mukjizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Wow. Dari mulut bayi, anak-anak yang kecil, sudah ada pujian. Jadi untuk kita mengalami mukjizat, untuk kita mengalami pemulihan, untuk kita mengalami sesuatu proses, kita harus menyembah, menjadi seorang penyembah. Saya berkata penyembahan itu penting, karena penyembahan itu mengundang hadirat Roh Kudus. Ada orang yang tidak suka menyembah. Ada orang yang tidak suka menyembah, itu terserah, terpulang dengan cara kita masing-masing. Yang memang yang sebenarnya itu adalah hati kita. Tapi bagi saya, ketika saya menyembah, saya dapat mengalami hadirat Tuhan. Karena dalam penyembahanlah saya dapat mengalami hadirat Tuhan Yesus. Nah, jadi untuk kita itu melihat pemulihan di gereja, harus menyembah. Dan penyembahan itu harus dilakukan dengan hati yang benar, hati yang sungguh-sungguh. Bukan kita menyembah tapi pikiran di tempat lain. Tapi kita itu menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Di dalam Yohanes 4, 22, 23 berkata dan 24, saatnya sudah tiba sekarang bahwa Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena Bapa adalah roh, dan siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi kita harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita ingin dipulihkan, jadikan hidup kita itu sebagai seorang penyembah. Kita akan melihat apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Ketika kita mampu untuk menyembah, kita akan lihat Roh Kudus akan menguasai hidup kita, akan berbicara kepada kita, akan terus menuntun kita, bahkan akan terus membentuk hidup kita. Jadi ada 4 hal yang saya bawakan untuk kita pada pagi hari ini, untuk kita melihat bagaimana gereja dipulihkan di akhir zaman. Yang pertama, gereja harus mengejar kekudusan. Yang kedua, gereja harus menjadi gereja yang berdoa. Yang ketiga, gereja harus mengalami mukjizat. Dan yang keempat, gereja harus penuh dengan puji-pujian. Itu yang terpenting, yang harus kita perbuat. Ada hal-hal yang lain, tapi 4 hal ini yang saya bawakan untuk kita pada hari ini. Mari kita renungkan bersama-sama. Mari kita lihat bersama-sama apa yang Tuhan ingin kita lakukan untuk hidup kita. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadilah kita agen perubahan yang mampu menciptakan sejarah. Bukan saja untuk dunia, bukan saja untuk diri sendiri, tetapi juga untuk dunia. Bagaimana? Dengan memulihkan diri kita di hadapan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.